Ya, sementara itu polisi telah memeriksa 25 saksi terkait kasus penyekapan dan penyiksaan sadis terhadap YTR di Bandung, Jawa Barat. Sementara Wakil Ketua Komnas Perempuan Ratna Batara Munti meluruskan pernyataan lembaganya yang sempat menuai kontroversi. Polda Jawa Barat sudah melakukan 2 kali prarekonstruksi kasus penyekapan dan penyiksaan sadis terhadap YTR. Dalam kasus ini, polisi juga menemukan barang bukti baru dari TKP terbaru. 25 orang saksi termasuk korban YTR sudah diperiksa. Petugas juga masih menunggu hasil tes psikolog pelaku yang hingga saat ini belum keluar. Polisi akan menggelar rekonstruksi Kamis 2 Juli di Mapolda Jawa Barat. Sementara Komnas Perempuan menyatakan kasus penganiayaan wanita di Bandung YTR merupakan bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan berlapis yang sangat ekstrim, sadis, dan kejam, serta memenuhi unsur penganiayaan berat menurut hukum pidana. Terkait kasus ini, Komnas Perempuan mendukung pihak-pihak yang telah melakukan sejumlah langkah cepat sehingga korban dapat tertangani dengan baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke kasus lain, misal pihak keluarga Dr. Ica melaporkan dugaan pelanggaran kode etik ke Badan Kehormatan DPRD Timur Tengah Utara terkait dugaan perundungan terhadap almarhumah. Selain itu, keluarga juga menyatakan akan melaporkan dugaan tindak pidana ke Polda Nusa Tenggara Timur. Saya sedang diintimidasi oleh anggota dewan. Saat ini saya sedang pindah rumah. Saya sudah bekerja sesuai dengan SOP. Keluarga almarhumah Dr. Ica menemukan adanya dugaan tindak pidana dalam peristiwa yang dialami almarhumah. Diduga almarhumah mengalami kekerasan verbal yang hingga memberikan tekanan psikis terhadap Dr. Ica. Atas hal ini, pihak keluarga pun akan berkoordinasi dengan Polda Nusa Tenggara Timur untuk melakukan pelaporan dugaan tindak pidana ke Polda Nusa Tenggara Timur. Melaporkan ini tindak pidananya ke kepolisian daerah kabupaten di daerah provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita membaca di media bahwa Polres TPU telah melakukan sejumlah pemanggilan terhadap para saksi dan juga melakukan mengambil barang bukti, dan tentunya ini kita juga akan mengkonfirmasi ke Polda NTT. Sementara itu, terkait adanya dugaan perundungan hingga intimidasi terhadap almarhumah, polisi telah meminta sejumlah keterangan saksi. Orang oknum anggota DPRD TTU telah dilakukan pemeriksaan oleh Polres Timur Tengah Utara. Ya, benar, sudah dilaksanakan pemeriksaan. Ada sekitar 24 pertanyaan. Dari keluarga korban akan membuat laporan di Polda. Sebelumnya, pihak keluarga juga telah melaporkan dugaan pelanggaran kode etik ke Badan Kehormatan DPRD Timur Tengah Utara. Pihak keluarga pun berharap kasus ini dapat segera diselesaikan secara transparan dan seadil-adilnya. Ya, ibu kandung Dr. Ica Nur Azizah tidak pernah membayangkan sang anak akan mengalami tekanan yang berujung kepada tragedi hilang nyawanya. Sementara itu, keluarga mengungkapkan sebelum meninggal dunia, Dr. Ica sempat menuliskan surat wasiat. Saya sedang diintimidasi oleh anggota dewan. Saat ini saya sedang pindah rumah. Saya sudah bekerja sesuai dengan SOP. Sambil menangis, ibu kandung Dr. Ica Nur Azizah menceritakan kondisi terakhir anaknya yang tertekan. Kepada ibunda, Dr. Ica bercerita mendapatkan intimidasi saat menangani pasien di rumah sakit. Sebelum meninggal, keluarga sudah berusaha menenangkan serta memberikan penguatan agar putrinya tetap tegar menjalani profesinya. Namun mereka tidak pernah menyangka tekanan yang dialami berakhir dengan kehilangan yang begitu mendalam. Ditunjuk-tunjuk mukanya, dia katakan bahwa kamu catat, saya anggota Dewan Komisi 3 yang membawahi Dinas Kesehatan dan bisa menghentikan operasional daripada rumah sakit ini. Sehingga anak saya ketakutan bagaimana kalau rumah sakit izin pelayanannya dibekukan.
Kepergian Dr. Ica meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan masyarakat mengenal dedikasi serta pengabdiannya sebagai tenaga medis. Pergi meninggalkan kami. Saya mencintai dia, saya sangat mengasihi dia. Tim Liputan iNews melaporkan. Hingga kini belum ada kemajuan berarti ini terkait tewasnya Dr. Ica yang diduga diintimidasi oleh 3 oknum DPRD. Selain itu, Ketua DPR RI Puan Maharani minta kasus ini diselidiki tuntas. Dugaan intimidasi terhadap mendiang Dr. Eliza Prinsila Utami atau Dr. Ica masih terus didalami polisi. Sejumlah saksi dari rumah sakit, tenaga kesehatan maupun pihak yang mengetahui kejadian tersebut telah dimintai keterangan. Penyidik juga akan segera memanggil 3 oknum anggota DPRD yang diduga mengintimidasi. Ketua DPR Puan Maharani mendesak sanksi hukum bagi anggota DPRD Timur Tengah Utara yang diduga mengintimidasi Dr. Ica hingga berujung stres berat dan mengakhiri hidup. Puan menilai dugaan intimidasi juga sebagai bentuk perundungan. Kemudian bahwa ada terjadi perundungan ya itu kan, ya jangan sampai terulang lagi. Itu harus diselidiki, kemudian di kasus hukumnya harus dituntaskan sampai sejelas-jelasnya. Sebelum mengakhiri hidupnya, Dr. Ica sempat dirawat karena tekanan psikologis diduga akibat intimidasi dan teror yang dialaminya. Hasil tes kejiwaan menunjukkan korban menderita stres tingkat tinggi. Kejadian bermula saat Dr. Ica menangani pasien korban gigitan ular, namun keluarga meminta pemberian vaksin meski belum direkomendasikan hingga akhirnya berujung dugaan intimidasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, buntut dugaan intimidasi terhadap Dr. Ica hingga berujung stres berat dan mengakhiri hidupnya, DPC PDIP Timur Tengah Utara NTT menonaktifkan salah satu anggotanya. Anggota DPRD Timur Tengah Utara Veronica Lake dinonaktifkan sementara oleh DPC PDIP Timur Tengah Utara. Veronica diduga terlibat dalam intimidasi terhadap Dr. Ica hingga berujung Dr. Ica mengalami stres berat dan mengakhiri hidupnya. Meski sebelumnya Veronica sudah memberikan klarifikasi, namun PDIP tetap menonaktifkan sementara anggotanya. Terlibat dalam proses intimidasi. Untuk menonaktifkan sementara kader partai atas nama Ibu Veronica Lake dari seluruh kegiatan kepartaian di lingkungan DPC PD Perjuangan Kabupaten Timur Tengah Utara dan lembaga DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. DPC juga meminta yang bersangkutan untuk sementara tidak menjalankan aktivitas politik yang berkaitan dengan partai dan memfokuskan diri dalam mengikuti seluruh proses pemeriksaan yang sedang berlangsung baik di kepolisian Resort Timur Tengah Utara, Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, hingga dapat penjelasan yang benar. Misalnya anggota DPRD Timur Tengah Utara Veronica Lake ini sempat memberikan klarifikasi. Ia membantah mengintimidasi korban. Pada tanggal 13 Juni 2026, saya menghadiri kegiatan arisan istri-istri anggota DPRD TTU di Kecamatan Insana. Setelah kegiatan selesai, saya pulang dan menumpang kendaraan bersama 2 rekan anggota DPRD dan salah satu istri anggota DPRD. Salah satu rekan DPRD ikut dalam perjalanan dari Insana ke Keva untuk menjenguk ponakannya yang terkena gigitan ular berbisa dan sedang dirawat di Rumah Sakit Leona. Dalam perjalanan pulang, saya pun ikut membesuk karena ponakannya sementara dirawat di instalasi gawat darurat
Jadi kehadiran saya di rumah sakit bukan merupakan kunjungan yang direncanakan sebelumnya. Saya ikut bersama rombongan karena kebetulan pulang bersama mereka. Sesampainya di rumah sakit, 2 rekan saya terlebih dahulu masuk ke ruangan perawatan. Sementara saya masih berada di depan IGD berbincang dengan istrinya anggota DPRD. Ketika masuk ke ruangan IGD, saya melihat perdebatan telah berlangsung antara 2 rekan saya dan dokter. Saat masuk, saya berjalan menuju pasien dan melihat kondisinya. Saya kemudian ikut menanyakan bagaimana tindak lanjut penanganan kepada pasien, standar pelayanan dan kualitas pelayanan. Terkait perkataan panggil wartawan saja, itu saya maksudkan sebagai usulan dalam percakapan kepada salah satu rekan DPRD agar ada liputan eksternal dan investigatif terkait transparansi pelayanan kesehatan, evaluasi dan perbaikan kualitas pelayanan kesehatan. Jadi sama sekali tidak ditujukan kepada personal ataupun pribadi.